Bagi generasi yang tumbuh di tahun 1990-an, ada deretan cemilan legendaris pada saat itu, dan ada satu nama yang pasti membekas di ingatan. Jajanan tersebut adalah permen karet Yosan. Bukan sekedar permen karet biasa yang manis dan bisa ditiup menjadi gelembung, Yosan adalah sebuah fenomena. Permen karet ini berhasil memikat jutaan anak-anak Indonesia bukan hanya lewat rasanya, melainkan dengan sebuah tantangan misterius yang membuat anak penasaran. Di video kali ini kita akan sedikit bernostalgia, sekaligus membahas sejarah dan mengetahui bagaimana kabar terbaru dari permen karet paling ikonik ini. Permen karet Yosan pertama kali diproduksi dan mulai menghiasi warung-warung di Indonesia, tepatnya pada era tahun 1980-an, lalu mencapai puncak kejayaannya di sepanjang dekade 1990-an. Permen karet ini diproduksi oleh PT Karya Agung Kendal, yang sekarang lebih dikenal sebagai PT Yosan Agung, yang merupakan salah satu perusahaan populer yang berbasis di Jakarta. Meskipun nama penemu permen karet ini secara spesifik tidak dipublikasikan secara luas, Yosan lahir dari tangan para ahli pangan lokal yang jeli melihat peluang pasar. Permen karet impor masih terbilang mahal bagi kantong anak sekolah. PT Karya Agung Kendal kemudian meramu permen karet tiruan lokal dengan harga yang sangat merakyat, yaitu sekitar Rp50 per butir pada masanya. Yosan hadir dengan 3 varian rasa buah yang sangat akrab di lidah anak-anak, yaitu stroberi, jeruk, dan melon. Kemasannya sangat sederhana berupa kertas lipat kecil, bergambar karikatur anak kecil yang sedang meniup balon permen karet. Teksturnya yang sedikit keras di awal, namun melunak setelah dikunyah, ditambah dengan rasa manis yang pas, langsung membuat permen ini menjadi idola baru. Apa yang membuat Yosan begitu terkenal pada masanya? Jawabannya adalah strategi pemasaran yang sangat jenius. Yosan membuat sebuah undian berhadiah huruf yang ada di dalam bungkus permen karet tersebut. Di balik kertas pembungkus permen karet Yosan, terdapat satu huruf yang dicetak secara acak. Anak-anak ditantang untuk mengumpulkan huruf-huruf tersebut hingga membentuk kata Yosan. Jika berhasil melengkapinya, mereka bisa menukarkan bungkus tersebut ke warung atau mengirimkannya langsung ke alamat pabrik untuk mendapatkan hadiah menarik seperti kaos, mainan, tas sekolah, hingga hadiah sepeda. Strategi ini memicu efek candu yang luar biasa. Anak-anak tidak lagi membeli Yosan karena ingin mengunyah permen karetnya, melainkan demi sensasi merobek bungkusnya dan melihat huruf apa yang mereka dapatkan. Seringkali, permennya hanya dikunyah sebentar lalu dibuang, sementara kertasnya dikumpulkan dan disimpan hingga terbentuk huruf Yosan. Dalam perburuan kata Yosan, ada satu kendala besar yang dihadapi oleh hampir seluruh anak di Indonesia. Huruf N adalah huruf yang tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan anak, atau bisa dibilang sangat jarang ditemukan. Anak-anak dengan mudah mendapatkan huruf Y, O, S, dan A, namun sangat jarang mendapatkan huruf N. Koleksi huruf Yosa tanpa N mereka bisa menumpuk hingga puluhan lembar di rumah, namun huruf N tetap menjadi sebuah misteri. Hal ini memicu berbagai rumor dan teori konspirasi lokal, khususnya di kalangan anak-anak pada masa itu. Ada yang bilang huruf N hanya mitos, ada juga yang menuduh pabriknya melakukan penipuan, bahkan ada desas-desus bahwa huruf N hanya dicetak terbatas di seluruh Indonesia. Misteri ini berlangsung selama puluhan tahun, hingga generasi 90-an tumbuh dewasa. Namun kebenaran akhirnya terungkap, pihak manajemen perusahaan mengkonfirmasi bahwa huruf N memang benar-benar dicetak dan bukan harapan palsu. Alasan mengapa huruf N sangat langka adalah murni strategi bisnis dan manajemen kuota hadiah. Pabrik Yosan sengaja membatasi jumlah cetakan huruf N dalam skala yang sangat kecil agar jumlah pemenang hadiah utama tetap terkontrol sesuai anggaran perusahaan.
Jadi huruf N itu nyata, hanya saja tingkat kesulitannya setara dengan memenangkan sebuah lotre. Banyak yang mengira bahwa permen karet Yosan sudah punah ditelan zaman. Namun dugaan itu salah besar. Permen karet Yosan masih ada sampai sekarang dan tetap diproduksi hingga hari ini. Tentu saja ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap bertahan. Dari segi harga, Yosan tidak lagi dijual seharga Rp50, melainkan sudah menyesuaikan dengan nilai mata uang saat ini. Harganya di kisaran antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per kotak dengan isi 60 piece. Namun harga tersebut bukan sebuah patokan karena tiap toko punya harga yang berbeda. Kemasannya kini juga mendapatkan sentuhan modernisasi. Jika dulu gambarnya terlihat sangat klasik khas era 80-an, namun saat ini karikatur bocah dibungkus Yosan terlihat lebih segar dan modern dengan warna yang lebih tajam. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan format bungkus kertas lipat yang legendaris itu demi menjaga nilai historis produk ini. Hebatnya lagi, Yosan tidak hanya mengandalkan warung-warung tradisional di pelosok daerah. Dengan tujuan untuk menjangkau generasi muda dan para pencari nostalgia, permen Yosan kini banyak dijual di berbagai platform online shop atau e-commerce. Kamu bisa dengan mudah membeli satu toples atau satu kotak penuh Yosan hanya dengan memanfaatkan online shop yang ada di ponsel kalian.